Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innaka la Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang besar setelah nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam sebuah ayat, wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah wahai hamba, wahai orang-orang yang beriman, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, nikmat besar
yang sering kalian lupakan. Nikmat apakah itu? Nikmat persatuan, nikmat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Bagaimanapun pandangannya, innamal mu'minuna ikhwah, ayat ini sampai hari kiamat. Apapun mazhabnya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Apapun organisasinya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Tetapi terkadang dalam hidup ini kita menjumpai banyak perbedaan. Pandangan kita berbeda, itu akan sering sekali terjadi. Maka Al-Quran mengatakan fa aslihu baina akhwaikum. Jika kalian melihat adanya perselisihan, perbedaan pandangan, maka apa yang kita mesti lakukan? Aslihu, perbaiki hubungannya sehingga tali persaudaraannya kembali kuat, bukan malah mengobarkan perpecahan, bukan malah membesarkan yang kecil, membuat dua kelompok menjadi bermusuhan. Al-qatil wal maqtul finnar, kata Nabi SAW. Apabila ada dua orang mukmin berperang, dua-duanya mati, maka dua-duanya finnar. Al-qatil wal maqtul finnar. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya mengingat sebuah ayat yang sering sekali kita baca, kemudian mungkin kita menganggap ayat ini pendek, dan apabila ada imam yang bacanya, maka imam ini kita katakan ia tidak hafal ayat yang lain. Ayat apa itu? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Siapapun itu di dunia ini, ia rugi kecuali yang melakukan beberapa perkara. Beriman, dalam hatinya ada iman, percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyembah Allah, kemudian imannya ini ia tunjukkan dengan amal. Kemudian setelah itu mereka saling memperkuat dengan saling menasehati dengan kebenaran dan bersabar di dalam menjalankan kebenaran tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, berapa hari yang lalu saya mendapatkan WhatsApp video bahwa di daerah saya yang tercinta ini telah terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Maka pada hari ini, alhamdulillah, melalui mimbar yang mulia ini, kita saling menasihati. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum. Kita ini pertama orang Islam, bukan orang kafir. Kita punya Tuhan, kita punya Nabi yang menjadi panutan kita. Apabila ada perselisihan, maka selesaikanlah sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Ketika kami masuk di Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar, kami mendapatkan ada sebuah buku mata kuliah, buku tebal 600 halaman. Ketika saya buka, isinya semua perbedaan ulama. Saya temukan di dalam buku tersebut yang berjumlah 600 halaman itu pendapat-pendapat madhab-madhab yang dulunya saya tidak pernah tahu. Rupanya di dalam agama kita ini agama yang kaya akan ulama, agama yang menyimpan ilmu yang begitu luas. Bukan hanya satu ilmu, tetapi banyak ilmu, banyak ulama, banyak orang alim, bukan hanya satu dua. Kami buka kitab itu, kami jumpai berbagai macam madhab di dalamnya. Dan yang paling menakjubkan, di antara sekian pendapat itu
Semua pendapat yang ada semuanya berdalil. Semua didasari oleh dalil dari Quran maupun sunnah. Begitu juga ijma'. Dalil nakli maupun dalil akli. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah agama kita. Begitu kaya akan orang hebat, orang alim. Perbedaan itu jemaah yang dimuliakan Allah bukan hanya terjadi pada hari ini. Hari ini hanya melanjutkan perbedaan yang telah terjadi pada masa yang silam. Kapan mulai terjadi perbedaan pendapat itu? Apakah sejak zaman tabi'in? Sejak zaman imam mazhab? Tidak. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, perbedaan sudah ada. Mana dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh sahabatnya, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Nabi berkata kepada sahabatnya, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sahabat, siapa yang lebih dekat dengan Nabi? Sahabat. Siapa yang lebih faham apa yang dikatakan Nabi? Sahabat. Tapi apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah? Sahabat berbeda pendapat dan Nabi masih hidup. Ada yang mengambil zahir daripada hadis Nabi atau perintah Nabi Muhammad SAW, ada yang mengambil pemahamannya. Kemudian setelah mereka sampai pada Nabi, dua-dua ini melaporkan apa yang mereka lakukan. Apa yang dikatakan Nabi? Apakah Nabi mengatakan yang kau ini betul dan ini yang sesat? Tak. Dua-duanya benar. Diutus dua orang sahabat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam perjalanan mereka kehabisan air. Ketika ingin berwudu, dua-duanya tayamum. Setelah sampai pada tujuan, mereka menemukan air. Salah seorang di antara mereka mengulangi sholatnya, satunya tidak mengulangi sholatnya, cukup dengan tayamum yang tadi. Setelah sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mereka memberitahukan apa yang terjadi. Apa kata Nabi? Yang tayamum, yang tidak mengulangi sholatnya, apa kata Nabi? Asabtas sunnah. Kau sudah melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Perbuatanmu sesuai dengan sunnah. Kemudian yang mengulangi sholatnya, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Lakal ajran. Engkau mendapatkan dua pahala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat berbeda pendapat dan Nabi masih ada di depan mereka. Apalagi kita sekarang ini. Innamal ulama warathatul anbiya. Umat Nabi ini dijamin oleh Rasulullah SAW. Ketika tidak ada nas, atau ada nas, ada dalil tapi maknanya masih samar, agama ini menjamin dia betul, dia akan mendapatkan dua pahala. Jika salah, ia akan mendapatkan satu pahala. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau sudah seperti ini jaminan dalam agama, buat apa saling menyalahkan? Apa yang menyebabkan kita berpecah belah? Fa aslihu baina akhwaikum. Majelis ilmu masjid itu didirikan untuk menyebarkan kebenaran, menyebarkan kebaikan. Jika ada di dalam masjid pengajian kemudian keluar orang dari pengajian itu melakukan sesuatu yang tidak baik, maka itu bukan pengajian. Kita majelis ilmu, pengajian itu hendaknya kita keluar dari pengajian tersebut menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan permusuhan. Ajak orang untuk berbuat baik. Al fitnatu naimatun, kata Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya fitnah itu tertidur. La'anallahu man auqadhaha. Allah melaknat siapa saja yang membangunkan fitnah itu. Apa fitnah itu? Kekacauan. Bagi umat Islam ini kekacauan itu tertidur. Tidak pantas ada.
Kita umat terbaik, menjadi contoh bagi umat yang lain. Al-fitnatu na'imatun, kekacauan itu tertidur. La'anallahu man auqadhaha. Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah, munculkan permusuhan, kegaduhan. Sudah, di tempat kita ini banyak orang alim, banyak ulama. Jika kita tidak tahu, maka kembalilah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Fa in tanaza'tum farudduhu ilallah war rasul. Jika kalian bingung, tidak tahu, berselisih, apa jalan keluarnya, apa intinya, apa maknanya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang lebih alim. Bukan bertanya kepada alim ini kemudian membandingkannya dengan alim yang satu, sehingga sebenarnya ia tidak menginginkan jawaban, tapi ia ingin membanding-bandingkan. Kita menuntut ilmu itu untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk memamerkan ilmu kita, bukan untuk memamerkan gaya ibadah kita. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ilmu itu untuk menambah rasa takut kita, khusyuk kita pada Allah. Takut kita berbicara yang tidak baik, takut kita menyakiti hati kawan kita. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Wahai manusia, apakah kalian menganggap bahwa Allah itu tidak mampu untuk menjadikan kalian satu umat saja? Maka ayat ini mengatakan, kenapa kita tidak satu mazhab saja? Kenapa kita tidak ikut satu imam saja? Lau sya'allah walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah itu mampu menjadikan manusia itu satu umat, tetapi memang sunnatullah la yazaluna mukhtalifin. Sampai hari kiamat perbedaan itu akan ada. Yang paling penting bagi umat Islam, bagi mereka yang menyembah Allah, bagi mereka yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah uswah dalam kehidupan mereka, illa man rahima rabbuk, menyikapi perbedaan itu dengan rahmat kasih sayang, bukan saling curiga, saling mengumpat. La yaskhar qaumun min qaumin, la taskhar nisaun, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan kalian saling menghina merendahkan satu dengan yang lain. Bisa jadi kawan kalian lebih baik daripada kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah, jika sudah belajar ada ilmu, maka yang menentukan kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Siapa yang paling baik bicaranya, siapa yang paling baik tatapannya kepada kawan, siapa yang paling baik langkahnya, dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar yang mulia ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan umat ini dijaga persatuan, dijaga persaudaraannya. Mudah-mudahan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut itu kita semakin sayang kepada saudara kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا مصطفى محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما تحبوه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.